Halo semuanya, selamat datang di video ini. Kali ini, kita akan membahas ruang terbuka di Sabuga ITB dan bagaimana sih pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Yuk kita eksplor lebih lanjut. Sabuga atau Sasana Budaya Ganesha memiliki ruang terbuka yang luas dan beragam. Area ini sering digunakan untuk berbagai aktivitas seperti olahraga, rekreasi, dan interaksi sosial. Ruang terbuka ini juga menjadi daya tarik bagi masyarakat Bandung karena suasananya yang nyaman dan asri. Di ruang terbuka Sabuga, kita bisa melihat berbagai pola aktivitas seperti kegiatan olahraga yang mencakup jogging, bersepeda, dan senam. Lalu ada area rekreasi seperti duduk santai, membaca buku, atau menikmati udara segar. Lalu yang ketiga ada interaksi sosial seperti nongkrong, berdiskusi, atau bertemu dengan komunitas. Yang keempat ada aktivitas keluarga seperti piknik bersama atau bermain dengan anak-anak. Lalu yang terakhir ada fotografi dan videografi karena suasana dan pemandangan di Sabuga sangat mendukung untuk pengambilan gambar. Ruang terbuka di Sabuga terdiri dari beberapa elemen utama, di antaranya yaitu ada lintasan lari dan taman yang cocok untuk olahraga dan bersantai. Yang kedua ada area parkir dan pedestrian yang digunakan sebagai akses utama dan juga tempat berkumpul. Yang ketiga ada ruang hijau yang memberikan kenyamanan untuk relaksasi dan interaksi sosial. Yang keempat ada amfiteater kecil yang sering digunakan untuk pertunjukan musik atau diskusi komunitas. Dan yang terakhir ada jembatan dan sungai kecil yang menambah nilai estetika dan kesejukan lingkungan sekitar. Dalam arsitektur perilaku, ada beberapa teori yang bisa menjelaskan pengaruh ruang terbuka terhadap perilaku manusia. Di antaranya, yang pertama ada teori proxemics dari Edward T. Hall yang mengatakan bahwa di ruang terbuka, orang cenderung berinteraksi dalam jarak sosial yang lebih fleksibel dibandingkan di ruang tertutup. Misalnya, di taman, orang merasa lebih nyaman untuk berbincang dengan orang asing dibandingkan di ruang tertutup. Yang kedua, ada teori behavioral setting oleh Roger Barker yang mengatakan bahwa katanya, setiap area ruang terbuka memiliki setting perilaku yang berbeda. Misalnya, lintasan lari yang memicu aktivitas fisik, taman yang mendorong relaksasi, atau amfiteater yang mengundang interaksi komunitas. Yang ketiga, itu ada teori affordances dari James J. Gibson yang mengatakan bahwa desain ruang terbuka di Sabuga memberikan kesempatan bagi berbagai aktivitas seperti duduk di tangga, jogging di lintasan, atau berkumpul di area hijau. Pengunjung akan secara alami memanfaatkan ruang sesuai dengan fungsinya. Lalu yang terakhir ada teori place attachment oleh Altman and Low yang mengatakan bahwa ruang terbuka di Sabuga menciptakan keterikatan emosional bagi pengunjung, sehingga menjadi tempat favorit bagi banyak orang untuk beraktivitas dan bersosialisasi. Bisa kita simpulkan bahwa ruang terbuka di Sabuga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku manusia dengan desain yang fleksibel dan alami. Ruang ini memungkinkan berbagai aktivitas dan interaksi sosial yang lebih dinamis, yang keberadaannya juga sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup dan masyarakat sekitar. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.